Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 111 Leon mengumpulkan keberanian dan mengatakan semua itu, tapi jantungnya berdebar kencang. Harapan terbesar beberapa hari terakhir ini adalah mengantar Iris berkeliling dengan sepeda motor kesayangannya. Kesempatan akhirnya tiba, tidak mungkin dia melewatkannya itu saja, Iris terkejut. Leon menolak imbalan apapun dan hanya mengkhawatirkan tubuhnya, tidak ingin dia bekerja terlalu keras. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh oleh hal itu. Pada saat itu, dia merasa sungguh luar biasa memiliki seseorang yang peduli padanya. Tentu saja, dia tidak mengetahuinya. Meskipun Leon benar-benar mengkhawatirkannya di satu sisi, dia sedang merencanakan sesuatu di sisi lain. Jika dia mengetahui pikiran kotor Leon, dia mungkin tidak akan bahagia sama sekali. Iris, maukah kamu melakukannya? Leon bertanya dengan ekspresi penuh harapan, sangat khawatir Iris akan menolak. Ya, saya setuju. Iris mengangguk sambil tersenyum. Kemitraan ini sudah dikonfirmasi. Tidak ada salahnya memberi dirinya istirahat 2 hari. Adapun perencanaannya, dia sudah mengatur semuanya. Departemen perencanaan harus bekerja sedikit lebih keras selama akhir pekan dan melakukan kerja lembur. Namun departemen lain akan mendapatkan 2 hari libur. Keesokan paginya, setelah sarapan, Leon dan Iris tiba di garasi villa. Mereka bersiap untuk melakukan perjalanan bersama seperti yang dijanjikan sehari sebelumnya untuk bersantai. Leon menaiki sepedanya dan dengan gembira berkata, "Iris, ayo. Sepeda motormu terlalu kecil, ayo kita kendarai mobilku saja." Iris menunjuk ke mobil tercinta dan berkata, "Bagaimana kita bisa melakukan itu? Hari ini panas sekali. Akan terlalu pengap di dalam mobil," Leon berkata dengan marah. Iris mengira dia serius, dan tersenyum sebelum berkata, "Tidak apa-apa. Saya memiliki beberapa mobil sport convertible di antara semua mobil saya. Jika menurutmu itu akan pengap, kita bisa mengambil salah satunya." Itu, Leon terkejut, dan wajahnya terlihat canggung. Dia tidak tahu harus berkata apa saat itu. Sangat sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan lebih dekat dengan Iris, tidak mungkin dia menyerah. "Iris, kamu tahu bagaimana lalu lintas saat ini? Akan sangat merepotkan jika kita menemui kemacetan setelah kita berkendara. Juga, kali ini aku ingin mengajakmu naik sepeda. Apakah kamu tidak menyetujuinya?" Leon berkata dengan keras kepala. "Oh, baiklah kalau begitu." Iris memikirkannya sejenak. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan segera setuju dengan Leon, lalu naik sepeda. Leon sangat senang saat dia menyalakan gas, mengendarai sepedanya. Di lampu merah, Leon melakukan rem darurat dan Iris terjatuh ke depan telentang. Dia merasakan dada lembutnya di punggungnya. Itu sangat lembut dan rasanya sangat enak, rasanya jauh lebih baik dari yang dia kira. Leon mengerang tanpa suara, dan darahnya mulai mendidih. Dia pernah mengalaminya dengan Lily sebelumnya, tapi entah kenapa, Lily dan Iris merasa seutuhnya berbeda dengannya. Itu mungkin karena dia memperlakukan Lily sebagai teman biasa. Jadi dia tidak terlalu memikirkan hal seperti itu, namun, Iris berbeda. Iris memberinya rasa senang dan rindu. Bukan hanya tubuhnya yang senang akan hal itu, bahkan semangatnya pun disegarkan. Sebenarnya, Leon tahu mungkin dia sedikit menyukai Iris, tapi dia juga sangat mengetahuinya baiklah Iris dan dirinya berasal dari dunia yang berbeda. Bab 112 Dia juga seorang janda tanpa ada sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Dia sama sekali tidak layak mendapatkan Dewi secantik dan semulia Iris. Dia puas selama dia bisa berada di sisi Iris setiap hari, berada dekat dengannya ketika dia mendapat kesempatan. Dia tidak akan berani memimpikannya hal lain. "Leon, lampunya hijau. Cepat nyalakan sepedanya." "Kenapa kamu linglung?" Leon mendengar suara indah Iris. Leon segera kembali ke dunia nyata dan mempercepat dengan cepat. Awalnya, Iris tidak menyadari apapun. Tetapi seiring dengan semakin seringnya hal itu terjadi, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pipinya tiba-tiba memerah. "Leon, apa kamu melakukan ini dengan sengaja?" Iris berkata dengan marah. Tentu saja tidak. Wajah Leon juga memerah, dan ada rasa bersalah di hatinya. Itu adalah kecelakaan dengan Lily. Namun, sulit untuk mengatakannya jika menyangkut Iris.
Hatinya menyuruhnya untuk tidak melakukannya, tapi tubuhnya bertindak berbeda. Ia terus ingin menginjak rem setiap saat. Dia tidak bisa mengendalikannya. Pantas saja kamu bersikeras untuk mengendarai sepedamu. Kamu punya niat buruk, wajah Iris setengah merah saat dia dengan paksa mencubit bagian lembut pinggang Leon. Leon mendesis kesakitan, tapi dia merasa cukup senang. Iris, kamu ingin pergi kemana untuk bersantai? Aku ikut denganmu. Leon buru-buru menggantinya tema. Aku baik-baik saja dimanapun. Mengapa kita tidak pergi menonton film? Bukankah itu kencan? Bermimpilah. Aku tidak akan pergi. Iris memutar matanya ke arah Leon. Leon sedikit kecewa saat berkata, mengapa saya tidak pergi berbelanja pakaian bersamamu? Aku tidak butuh pakaian apapun, dan apa gunanya pria sepertimu pergi berbelanja denganku? Selain membantuku membawa tasku, kamu tidak akan bisa memberiku pendapat apapun. Leon menjadi sedikit frustasi. Lalu kamu ingin pergi kemana? Aku baik-baik saja dimanapun. Leon tidak bisa berkata-kata. Wajahnya menjadi gelap ketika dia menyesali bahwa semua wanita sama di hatinya. Bahkan Iris pun tidak terkecuali, dia sama dengan Ariel. Tidak mungkin menebak apa yang mereka pikirkan. Setelah itu, Leon memutuskan untuk berhenti menanyakan pendapat Iris. Dia mengendarai sepeda dan membawa Iris ke pinggiran. Gunung Miss Cloud adalah gunung tinggi yang penuh dengan tanaman hijau subur. Itu juga merupakan objek wisata terkenal di kota Springfield. Leon pernah mendengar tentang Gunung Miss Cloud sebelumnya, tetapi tidak pernah pergi ke sana. Karena ini adalah kesempatan langka, dia memutuskan untuk mendaki gunung bersama Iris untuk bersantai. Sesampainya di dekat gunung, sebuah cadilat biru berbelok ke kanan, tiba-tiba menghalangi sepeda Leon. Leon tertangkap basah saat dia buru-buru menghentikan sepedanya, hampir terbang ke dalamnya. Jendelanya terbuka, dan seorang pria muda dengan rambut berwarna-warni dan anting-anting di telinganya menjulurkan kepalanya keluar. Perhatikan kemana kamu pergi, apa kamu tidak melihat seseorang di sebelahmu? Leon berteriak dengan marah. Kamu hanya mengendarai sepeda motor, jadi berhentilah bersikap seolah-olah kamu adalah sesuatu, saya bisa mengemudi sesuka saya. Apa pria itu memandang Leon dengan jijik. Setelah itu, dia melihat ke arah Iris di belakangnya sebelum dia tersenyum. Gadis cantik, apakah kamu berencana mendaki gunung? Kamu terlihat sangat cantik, dan tubuhmu bagus. Pasti merendahkan jika menaiki sepeda, kenapa kamu tidak masuk ke mobilku? Aku akan membawamu ke atas, tutup mulut kotormu. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Pergilah sekarang juga, Leon berteriak dengan marah. Wajahnya menjadi gelap dalam sekejap. Ia tidak bodoh, yang jelas pria itu sengaja menghentikan sepedanya karena Iris menarik perhatian pria itu. Bab 113 Iris adalah titik lemahnya. Dia sangat marah karena pria itu menggoda Iris. Dia sudah menunjukkan banyak pengendalian diri dengan tidak meledak di tempat umum. Apa, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Kamu mau mati? Katakan itu lagi jika kamu punya nyali. Pria itu marah. Tepat setelah dia mengatakan itu, jendela di belakang mobil terjatuh. Dua pria berpakaian seperti hooligan tampak keluar. Seorang pria lain juga duduk di kursi penumpang di depan. Sebanyak 4 dari mereka menatap tajam ke arah Leon. Saya bisa mengatakannya lagi jika Anda mau. Aku memintamu untuk pergi. Leon tenang dan tidak takut sama sekali. Sebelum dia menyelesaikannya, Iris tiba-tiba menarik lengannya dan menghentikannya. Leon, lupakan saja, abaikan saja. Jangan biarkan suasana hati kita rusak karena mereka. Iris menggelengkan kepalanya. Dia akan selalu terlihat aneh kemanapun dia pergi karena dia terlalu cantik, dia sudah terbiasa. Apalagi jumlahnya ada 4 Leon hanya 1 orang. Jika terjadi perkelahian, Leon tidak akan diuntungkan. Saya rasa kamu beruntung hari ini, Leon mencibir. Sangat sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan berduaan dengan Iris, dan dia tidak ingin beberapa sampah merusak suasana hatinya. Jadi, dia mengendarai sepedanya mengitari mobil dan langsung menuju ke pintu masuk Gunung Miss Cloud. Sial, dia benar-benar tahu cara melarikan diri dengan cepat. Pria beranting itu membanting kemudi dengan marah. Yo, orang ini keterlaluan, ayo pergi. Ikuti mereka dan cari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Itu benar. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa seberuntung itu, tapi gadis yang bersamanya itu terlalu cantik. Aku belum pernah melihat wanita secantik itu. Setelah kita memberinya pelajaran, ayo tangkap gadis itu dan beri dia obat. Kalau begitu, kita akan bersenang-senang. 3 pria lainnya tersenyum dingin di wajah mereka.
Saat menyebutkan ketampanan Iris, mereka bertiga sangat bersemangat. Mereka semua memiliki tatapan predator di mata mereka. Ide bagus, orang itu hanya punya sepeda. Dia bukan orang istimewa. Bahkan jika kita bermain-main dengan wanitanya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Pria beranting itu langsung tancap gas. Ketika mereka berjalan ke area pemandangan, itu adalah jalan besar yang terbuat dari batu-batu besar, melewati kaki Gunung Miss Cloud. Kedua sisi jalan penuh dengan tanaman hijau. Pepohonan hijau dan subur, dan bunga-bunga di mana-mana merupakan pemandangan yang sangat indah. Saat itu hari Sabtu, jadi ada banyak orang di Gunung Miss Cloud. Ada pasangan muda dan sekelompok teman dan keluarga. Tempat itu ramai. Melihat ekspresi Leon yang sedih, Iris hanya bisa tersenyum sambil berkata, "Leon, ada apa? Apakah kamu masih marah dengan apa yang terjadi tadi? Jangan mengungkitnya lagi. Sampah-sampah itu berani berbicara kepadamu seperti itu. Jika kamu tidak menahanku, aku akan memberi mereka pelajaran," Leon berkata dengan marah. Dia masih memikirkan masalah ini. "Baiklah, jangan terlalu menyombongkan diri, jumlah mereka sangat banyak. Bisakah kamu mengalahkan mereka sendirian?" Gulungan Iris. "Aku tidak sedang membual, jika ini terjadi sebelumnya. Aku bukanlah tandingan mereka, tapi saat ini, mereka tidak akan bisa menyentuhnya. Dengan levelnya saat ini di tahap tengah penyempurnaan energi, dia bahkan tidak akan diganggu dengan 8 orang. Bab 114, baiklah, saya akui kamu lebih kuat." "Apa itu cukup?" Iris berkata sambil tersenyum. Dia melihat keterampilan Leon sebelumnya. Pertama kali dia bertemu Leon, dia hampir dibunuh oleh 2 preman di tepi sungai untuk menyelamatkannya. Kedua kalinya, dia dipukuli habis-habisan oleh pengawal Brody dan ditekan ke tanah. Leon beruntung dia muncul tepat pada waktunya untuk menyelamatkannya. Setelah 2 pengalaman itu, dia tahu bahwa Leon hanyalah manusia biasa, selain memiliki keberanian dan kekejaman. Akan sulit baginya untuk melawan 4 orang, jadi bagaimana dia bisa membuat orang-orang itu menjadi musuh? Namun, laki-laki sangat memperhatikan martabat mereka. Bahkan jika dia tidak mempercayainya, dia tidak bisa mengungkapkannya. Mari kita lupakan hal itu. Ayo mendaki gunung. Leon menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum mendaki gunung bersama Iris. Kaki gunung adalah bagian kawasan pemandangan yang paling indah dekorasinya, dan juga merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi orang. Ada banyak hal untuk dimakan dan dimainkan. Terdapat banyak kios yang menjual makanan dan jajanan, serta beberapa fasilitas hiburan seperti komedi putar dan mobil bumper. Saat Iris muncul, penampilannya yang menakjubkan dan aura mulianya segera menarik banyak perhatian. Cukup banyak tamu, baik pria maupun wanita, yang terlihat kagum. Untungnya, sebagian besar orang yang hadir adalah pasangan atau keluarga. Selain itu, Leon seperti pelindung di samping Iris, jadi tidak ada yang berani berjalan maju dan mencoba menggodanya. Sebenarnya, Iris sudah terbiasa sendirian sejak dia masih muda. Dia sedikit terkejut dengan banyaknya orang yang ada di sini. Hanya saja, dia sebenarnya tidak suka sendirian, jadi dia berharap bisa menyatu dengan keramaian. Bersama Leon, mereka berdua berjalan kemana-mana, membeli beberapa aksesoris dan oleh-oleh. Pemandangannya luar biasa indah, dan ada tawa di mana-mana. Itu adalah suasana yang menular, dan Iris dengan cepat terbiasa dengannya. Dia memiliki senyuman murni pada dirinya. Semakin bahagia Iris, semakin bahagia pula Leon. Mereka berdua tidak pernah sesantai dan senyaman ini sebelumnya. "Iris, ada es krim di sana. Tunggu saja aku di sini, aku akan mengambilkannya," kata Leon sambil tersenyum. "Leon, tidak apa-apa. Iris membuka mulutnya untuk berbicara tetapi berhenti di situ. "Apa itu? Apakah kamu tidak suka es krim?" Leon bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bukan itu, hanya saja aku jarang memakannya," kata Iris setelah ragu-ragu. "Tidak apa-apa, asalkan kamu menyukainya." Leon tersenyum dan berjalan menuju kedai es krim untuk mengantri. Leon baru saja berjalan ketika pasangan muda juga berjalan mendekat. Gadis itu terlihat cukup baik. Dia tampak seperti seorang streamer keliling. Dia merekam semua pemandangan di telepon saat dia berjalan. Di belakang Iris ada bebatuan dengan air mengalir. Ada juga air mancur yang menyembur setinggi 1,5 meter. Streamer berjalan ke arah Iris saat dia berbicara tentang pemandangan dengan penggemarnya. Kamera kebetulan melewati Iris, dan para penggemar segera membicarakannya dengan kaget. "Lihat,
gadis itu terlihat sangat cantik sekarang, ya, aku belum pernah melihat seseorang secantik ini sebelumnya. Bahkan banyak selebritas yang terlihat jelek dibandingkan dia. Jess, arahkan kameramu ke sana. Kami ingin melihatnya. Para penggemar pun gempar dan mulai memberinya berbagai hadiah. Streamernya, Jess, sangat gembira. Dia buru-buru mengarahkan kamera ke Iris, dan para penggemar mulai memberinya lebih banyak lagi. Bab 115. Jess memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia segera berjalan ke depan Iris dan memberi salam ramah. Halo, saya Jessie. Saya seorang streamer perjalanan. Kamu kelihatan sangat cantik, bolehkah aku berfoto denganmu? Iris tidak suka berinteraksi dengan orang asing. Tapi gadis lain itu terlihat sangat ramah dan sepertinya tidak memiliki niat buruk. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memaksakan anggukan. Setelah mereka berdua mengambil foto, kamera memperbesar. Para penggemar melihat dari dekat dan menemukan Iris bahkan lebih cantik dari jarak dekat. Wow, dia terlalu cantik. Sosok dan temperamennya juga tampak sempurna. Dia terlihat seperti seorang dewi, itu benar. Dia mungkin salah satu gadis tercantik yang pernah ada. Jess, aku akan mengirimkanmu uang dulu. Silakan tanyakan pada gadis cantik ini siapa namanya. Jika Anda berhasil mendapatkan salah satu metode kontaknya, saya akan memberi Anda lebih banyak sama di sini. Jika Anda mendapatkan metode kontaknya, saya akan mengirimi Anda banyak uang. Para penggemar dalam obrolan sangat bersemangat saat mereka mendiskusikan berbagai hal, dan berbagai donasi mulai bermunculan di aliran. Jessie mulai menjadi lebih bersemangat. Hadiah dari beberapa menit terakhir saja sudah cukup untuk menyamai penghasilannya selama beberapa hari terakhir. Banyak penggemar bahkan berbicara tentang memberi lebih banyak selama dia mendapat kontak Iris. Jika ditotal semuanya, mungkin bisa mengalahkan penghasilan bulanannya. Hei, siapa namamu? Penggemarku menyukaimu. Bisakah Anda menyapa semua orang dan melepaskan kontak Anda? Kata Jess dengan senyuman. Maaf, saya tidak tertarik. Iris menggelengkan kepalanya. Hanya mengambil foto dengan gadis itu adalah batasnya. Kontaknya bersifat pribadi, itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa ceritakan kepada orang lain. Senyum Jess membeku, tapi dia menolak untuk mengalah sambil berkata, jarang sekali penggemarku menyukainya. Seseorang begitu banyak, Anda tidak perlu menolaknya. Itu benar, beritahu semua orang kontakmu. Kami hanya ingin berteman. Sama sekali tidak buruk bagimu, pria di sebelah Jess buru-buru berkata sambil menatap Iris dengan penuh semangat. Seseorang yang tampak menakjubkan seperti Iris adalah pemandangan yang patut dilihat. Bisa bertemu dengannya hari itu sangatlah langka. Dia ingin mendapatkan kontaknya, dengan begitu dia mungkin bisa menjalin hubungan asmara yang indah secara pribadi. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya tidak tertarik. Iris mengerutkan kening saat dia mulai terlihat kesal. Tolong, kamu terlihat sedikit lebih cantik dari biasanya. Kenapa kamu bertingkah begitu tinggi dan perkasa? Jess mulai panik. Jika Iris tidak mau memberikan kontaknya, dia akan kehilangan banyak uang. Dia mulai sedikit marah. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Wajah Iris menjadi dingin ketika dia bangkit untuk pergi. Tidak ingin berurusan dengan mereka lagi. Hei, jangan terburu-buru pergi. Kita bisa membicarakan ini. Jess dan lelaki itu tidak mau membiarkannya pergi. Leon kebetulan baru saja membeli es krim saat itu. Dia kebetulan melihat pasangan muda mengganggu Iris, yang memicu kemarahannya saat dia bergegas maju ke belakangnya. Siapa kalian berdua? Apa yang kamu inginkan? Nyah, Leon berkata dengan marah. Dia tampak sangat mengesankan. Dia sepertinya akan mulai bertarung kapan saja. Dua lainnya membeku di sana, keduanya mundur beberapa langkah. Tuan, jangan salah paham. Kami hanya meminta kontaknya. Kami tidak mencoba melakukan hal lain. Petik 2. Bab 116. Pria itu tersenyum minta maaf. Itu benar, kami tidak mencoba melakukan apapun padanya. Kenapa kamu begitu galak, hanya mendengus dingin, jelas tidak terintimidasi. Meskipun Leon lebih tinggi dari pria itu, Leon cukup kurus. Dia sama sekali tidak terlihat kekar seperti pria itu. Jika Leon ingin bertarung, dia tidak akan mampu mengalahkan pria itu. Jadi, dia tidak perlu takut. Saya tidak peduli apakah Anda mencoba melakukan sesuatu atau tidak. Kamu bisa pergi. Jika kamu mengganggu Iris lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, Leon berkata dengan marah, masih tidak mengalah. Leon, tidak apa-apa,
Mereka tidak mempunyai niat buruk, kita sebaiknya pergi saja. Iris menarik lengan dan bantuan Leon. Pada saat itu, Leon tampak sangat tampan saat dia melindunginya. Dia terlihat sangat gagah, dia merasakan perasaan manis di hatinya saat itu. Leon mengangguk dan menatap mereka berdua dengan tatapan peringatan sebelum dia berbalik dan pergi bersama Iris. Omong kosong, semua uang itu habis lenyap. Melihat Leon dan Iris pergi, Jess menghentakkan kakinya ke tanah dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu benar, orang itu kelihatannya tidak begitu bagus, dan dia juga tidak sekuat aku. Aku tidak tahu betapa beruntungnya dia bisa menemukan pacar secantik itu. Wajah pria itu penuh rasa iri. Dia mengira Leon adalah pacar Iris, yang meninggalkan rasa asam di hatinya. Para penggemar yang menonton siarannya juga kurang lebih sama. Meskipun Leon memiliki penampilan yang maskulin, dia masih jauh berbeda dari seberapa besar Dewi Iris itu. Sang Dewi rupanya sudah diambil dan tampak seperti sekuntum bunga di atas tumpukan kotoran. Saat para penggemar menyesali betapa beruntungnya Leon, mereka mulai merasa iri dan iri terhadap Leon juga. Kalian hanya bicara, dia bertingkah sombong tadi. Kenapa kamu tidak memberinya pelajaran saja? Hanya melihatmu, apakah kamu takut padanya? Jess menatap pria itu dengan marah. Saya tidak takut, aku hanya tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Jika aku melihatnya lagi, aku pasti akan mencabut giginya dari mulutnya. Wajah pria itu memerah ketika dia menyadari bahwa dia pasti terkejut dengan aura Leon barusan. Pada saat yang sama, dia merasa malu dan marah. Dia bahkan berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia pasti akan menemukan cara untuk membuat gadis itu melihat betapa kuat dan gagahnya dia juga. Saat mereka meninggalkan area gunung yang lebih padat, Leon dan Iris berjalan ke atas tangga. Iris, hari ini cukup panas. Makanlah es krim untuk menenangkan diri. Leon memberikan salah satu dari 2 es krim yang dia beli. Iris menerimanya dan dengan elegan menggigitnya sedikit. Bagaimana rasanya? Apakah ada gunanya? Leon bertanya penuh harap, tampak seperti anak kecil yang menunggu hadiahnya. Iya, rasanya tidak terlalu manis vanila. Ini yang aku suka, Iris tersenyum tipis. Selama kamu menyukainya, Leone sangat gembira. Seolah-olah dia rela melakukan apa saja asalkan mendapat pujian dari Iris. Bisakah kamu berhenti bersikap dramatis? Iris tidak bisa menahan tawa, geli dengan ekspresi Leon. Dia selalu sangat dingin dalam keseriusan di perusahaan, bertindak sebagai presiden dunia bisnis kota Springfield yang sangat dingin. Bab 117. Entah kenapa, sejak dia bertemu Leon, dia mulai semakin banyak tersenyum. Mungkin watak ceria Leon yang perlahan-lahan menenangkan kesepian di hatinya. Mungkin juga karena dia memperlakukan Leon sebagai teman baik seperti dia memperlakukan Ariel. Di depan Leon, dia bisa menghentikan aktingnya, dan hidup dengan sangat bebas dan jujur. Mendaki gunung adalah sesuatu yang sangat melelahkan. Sebenarnya sebagian besar wisatawan berkumpul di kaki gunung. Tidak banyak dari mereka yang mau mendaki. Hanya ada beberapa pasangan dan beberapa dewasa muda dalam kelompok. Ada sangat sedikit sosok di tangga, jauh lebih tenang daripada di kaki gunung. Leon dan Iris mendaki gunung, tertawa ketika mereka berbicara. Mereka sama sekali tidak memperhatikan keempat sosok yang diam-diam mengikuti di belakang mereka. Di tengah gunung terdapat lapangan terbuka. Ada beberapa pavilion yang dibangun di sana untuk para wisatawan beristirahat dan mengagumi pemandangan. Itu adalah batas bagi sebagian besar pendaki. Jalan mendakinya sangat curam, dan tidak mudah untuk didaki oleh orang biasa. Kebanyakan wisatawan akan berhenti di situ, duduk di pavilion untuk melihat pemandangan. Mereka bisa melihat pemandangan dasar gunung secara lengkap. Iris, apakah kita akan melanjutkan perjalanan? Leon bertanya. Oh, ayo lanjutkan. Saya mendengar bahwa awan dan kabut membuat pemandangan menakjubkan di puncak gunung. Aku ingin melihat seperti apa rasanya, kata Iris setelah ragu-ragu. Asal-usul nama gunung Miss Cloud berasal dari pemandangan menakjubkan di puncak gunung. Itu adalah pemandangan yang sangat langka dan indah. Hanya saja jalan menuju puncaknya terlalu curam. Tidak hanya sulit untuk mendakinya, tetapi ada banyak rintangan juga. Biasanya, area pemandangan membatasi siapapun untuk naik ke puncak. Jalan ke atas baru dibuka pada akhir tahun ketika sedang banyak wisatawan. Mereka akan mempekerjakan pemandu profesional untuk mendidik wisatawan setelah melakukan semua tindakan pencegahan yang diperlukan. Iris pernah mendengar tentang puncak gunung sebelumnya, tapi dia tidak tahu kalau itu hanya puncak gunung saja dibuka pada akhir tahun.
Kalau tidak, tidak mungkin dia memberikan saran itu. Bahkan Iris tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi tidak mungkin Leon tahu. Karena kamu ingin melihat ke atas, ayo lanjutkan, kata Leon sambil tersenyum. Keduanya tidak beristirahat sedetik pun. Mereka terus menaiki tangga, tidak memperhatikan tanda yang mengatakan dilarang masuk di belakang salah satu paviliun. Mereka berdua melanjutkan perjalanan beberapa saat sebelum mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka. Saat itu, tidak ada tamu lain di sekitar mereka. Mereka berdua akhirnya menyadari ada sesuatu di sekitar untuk dilihat. Mereka melihat 4 pemuda mengikuti mereka dengan senyum dingin di wajah mereka. Keempat pemuda itu bukanlah orang sembarangan melainkan kelompok di luar kawasan pemandangan yang berada di itu mereka. Iris terkejut, langsung mengenali mereka. Leon juga terkejut. Setelah memikirkannya, dia langsung tahu bahwa mereka mungkin mengikuti mereka berdua. Brad, aku yakin kamu tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini, pria beranting itu mencibir sambil menembak. Sebenarnya, mereka sudah melihat Leon dan Iris di kaki gunung. Hanya saja jumlahnya terlalu banyak orang sesuai keberuntungan mereka. Leon dan Iris memilih untuk pergi ke puncak, di mana tidak ada tamu lain. Ini tidak bagus, Leon. Ayo lari, bab 118 hati Iris mencelos. Dia tahu bahwa kelompok itu tidak mempunyai niat baik. Dia buru-buru menarik lengan Leon dan berlari menuju puncak. Namun, dia terlalu panik. Kakinya terpeleset di anak tangga, dan dia terhuyung sebelum jatuh ke tangga batu. Iris, hati-hati, Leon terkejut. Syukurlah, dia cepat saat mengulurkan tangan dan meraih pinggang Iris yang lembut dan halus, menariknya ke dalam pelukannya. Sakit, Iris berteriak kesakitan. Slip itu membuat pergelangan kakinya terpelintir, dan rasa sakit yang menusuk menjalar dari kakinya. Sangat menyakitkan sampai dia hampir menitikkan air mata. Iris, kamu baik-baik saja, di mana kamu terluka? Ekspresi Leon berubah saat dia buru-buru menarik Iris dari pelukannya dan dengan cemas memeriksa kondisi Iris. Sepertinya pergelangan kakiku terkilir, wajah Iris pucat, dia menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit. Tercela, Leon sangat marah. Dia tiba-tiba menatap tajam ke arah keempat pria itu. Jika Iris tidak dikejutkan oleh mereka, pergelangan kakinya tidak akan terkilir. Sesederhana itu, tidak masalah apakah mereka merencanakannya atau tidak. Tidak mungkin dia melepaskan mereka dengan mudah. Namun, ini bukan waktunya untuk melunasi utangnya. Untuk mencegah Iris terluka lagi, dia buru-buru mengangkat Iris ke dalam gendongan putri. Setelah itu, dia melompat dari tangga saat Iris berteriak kaget. Dia berlari menuju hutan kecil di tepi jalan setapak. Kamu mencoba lari, ini tidak akan semudah itu, pria beranting itu mencibir sambil memanggil anak buahnya untuk mengejar. Kedua sisi jalan batu itu dikelilingi pepohonan lebat, membentuk hutan kecil. Meski tanahnya terjal, namun banyak tanah kosong di balik pepohonan dan ada juga banyak rumput lembut di sana. Relatifnya, itu jauh lebih aman daripada tangga batu yang gundul. Ketika dia mencapai tempat kosong, Leon menurunkan Iris dengan hati-hati, khawatir dia akan menyakiti dia. Saat itu, keempat pria itu sudah menyusul. Mereka mengepung Leon dan Iris. Brad, apakah kamu tidak pandai berlari? Mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Pria beranting itu tertawa sambil memandang Leon dengan geli. Itu seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Sebelum Leon sempat menjawab, Iris berteriak, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang kita lakukan? Bagaimana menurutmu? Orang ini bersikap kasar kepada kami di luar. Jadi kami berencana memberinya pelajaran hari ini. Saya akan mengajari dia bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh dia sakiti. Pria beranting berkata sambil tertawa dingin. Tolong, hanya dengan kalian saja, kamu bahkan tidak punya hak untuk memberiku pelajaran. Leon memandang mereka dengan jijik. Kamu akan mati. Tapi kamu masih keras kepala, Brad, karena kamu ingin mati. Kami akan mengabulkan permintaanmu hari ini. Pria beranting itu sangat marah. Tunggu, aku memperingatkanmu, ini adalah masyarakat yang sah. Jika kamu berani melakukan apapun, aku akan memanggil polisi. Iris mengeluarkan ponselnya dan meneriaki mereka dengan ekspresi tegas. Haha, mereka semua terhibur dengan kata-kata Iris. Mereka semua mulai tertawa terbahak-bahak. Nak, apakah kamu bercanda? Kami berada di pegunungan. Apa menurutmu ponselmu punya sinyal? Juga, kami bukan orang bodoh di sini. Bahkan jika ponselmu memiliki sinyal-sinyal, apakah menurutmu kami akan memberimu kesempatan untuk menelepon polisi?
pria beranting itu berkata dengan nada mengejek. Itu, bab 119. Iris menunduk dan melihat ponselnya. Jelas dikatakan bahwa tidak ada internet atau penerimaan. Dia benar-benar terkejut dengan hal itu. Dia berpikir bahwa dia akan dapat menggunakan polisi untuk mengancam pihak lain. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa tidak akan ada akses internet atau penerimaan sama sekali. Bagaimana dia bisa memanggil polisi? Apa yang kamu coba lakukan? Jika kamu ingin uang, aku bisa memberimu uang. Selama kamu memberiku nomornya, aku akan melakukan yang terbaik untuk memberimu uang itu. Iris menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Bagaimana mungkin gadis kecil sepertimu punya uang? Kami tidak peduli dengan sedikit yang kamu miliki. Pria beranting itu tertawa menghina. Dia melihat Iris di sepeda motor itu. Mereka berdua terlalu miskin bahkan untuk membeli mobil. Sudah luar biasa kalau asetnya mencapai ribuan. Bagaimana dia bisa peduli dengan uang sebanyak itu? Namun, bukan berarti kamu tidak bisa melindungi orang ini. Selama kamu menyetujui satu hal, kami tidak akan menyentuhnya sama sekali. Pria beranting itu menambahkan dengan senyuman sinis. Apa syaratnya? Iris bertanya. Saya dan saudara laki-laki saya sangat kesepian selama ini. Kamu sangat cantik, kami menyukaimu. Pria beranting itu tersenyum sinis, memamerkan para penggemarnya. Tidak mungkin Iris bisa mentolerir hal itu. Matanya menjadi gelap, dan amarahnya melonjak. Diam, beraninya kamu menghina Iris seperti itu? Aku akan membunuhmu, Leon meledak marah. Matanya memerah, tidak ingin melakukan apapun selain mencabik-cabik pria itu. Namun, lengannya dipegang erat oleh Iris. Dia khawatir Iris akan terluka lagi, jadi dia tidak berani memaksakan diri. Iris, lepaskan aku. Aku akan menghajar mulutnya yang kotor sekarang juga, berat. Terima saja kebaikan kami, jika kamu bosan hidup. Kami tidak keberatan membunuhmu di sini, tentu saja. Jangan mengira kami tidak berani membunuhmu. Kami telah melalui banyak pertumpahan darah, lagi pula tidak ada orang di sini. Biarpun kami membunuh kalian berdua, tidak akan ada jejak atau petunjuk tertinggal selama kami menguburmu di balik gunung. Pria itu mencibir. Dia tidak melakukan apapun pada Leon karena dia berencana menggunakan Leon untuk mengancam Iris. Kalau tidak mungkin dia mau repot-repot berbicara dengan Leon dengan sikap yang ditunjukkan Leon padanya. Dia akan langsung membunuh Leon. Kamu benar. Ini tempat yang bagus untuk membunuh. Iris, tolong lepaskan aku. Leon berbicara dengan niat membunuh. Ini pertama kalinya dia benar-benar marah dalam hidupnya. Semuanya harus mati. Meskipun Iris bukan pacarnya, dia tidak bisa membiarkan orang lain mencemari Iris karena alasan tertentu. Itu adalah sesuatu yang dia pegang teguh. Leon, jangan gegabah, mereka memiliki lebih banyak pria. Kamu bukan tandingan mereka. Iris saat ini sangat khawatir. Setelah itu, dia berbisik kepada Leon, dengarkan saja aku. Lari menuruni gunung sekarang. Berlari sejauh yang Anda bisa. Tinggalkan saja aku. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Tidak mungkin aku meninggalkanmu begitu saja. Leon menolaknya dengan tegas. Biarpun nyawanya benar-benar dalam bahaya, tidak mungkin dia meninggalkan Iris. Bab 120, bisakah kamu tidak bertindak sebodoh itu? Iris memelototi Leon sebelum dia berbisik. Pikirkan saja, selama kamu bisa melarikan diri dan segera menghubungi polisi atau keluargaku, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Iris adalah seseorang yang mengalami banyak bahaya. Bahkan dalam situasi genting seperti ini, dia tetap sangat tenang. Pikirannya juga sangat jernih. Dia tahu bahwa situasinya sangat buruk bagi Leon dan dia. Selama Leon bisa melarikan diri, tidak mungkin 4 orang lainnya berani menyentuhnya kecuali mereka tidak peduli untuk hidup lagi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Biarkan aku pergi dulu. Leon perlahan menjadi tenang setelah dimarahi seperti itu. Dia tidak menjadi tenang karena dia memikirkan bagaimana dia akan melarikan diri, melainkan memikirkan bagaimana dia akan membuat Iris melepaskan lengannya. Iris mengira dia serius, dan dia menggunakan satu tangan untuk memegang pohon di sampingnya sementara dia melepaskan lengan Leon dengan tangan lainnya. Kakinya sudah terkilir tadi, jadi tidak ada cara baginya untuk berlari. Yang bisa dia lakukan hanyalah menaruh harapannya pada Leon. Kalian semua akan mati sekarang. Leon tidak lagi keberatan dan mulai menyerang seperti kuda liar. Setiap langkah yang dia ambil sangat menggelegar saat dia dengan cepat bergerak menuju kelompok itu. Leon, kamu bodoh. Iris hampir menjadi gila. Dia berharap Leon bisa lari, namun Leon malah memutuskan untuk menyerang mereka. Bukankah dia hanya mencari kematian?
kamu hanya mengharapkan kematian sekarang? Ayo, kita tangani orang ini dulu." Pria beranting itu benar-benar marah. Sebuah pisau kecil muncul di tangannya pada suatu saat, dia bergegas maju dan menusukkannya tepat ke jantung Leon. Leon terkejut. Dia mungkin kuat, tetapi tubuh fisiknya tidak dapat menahan pisau. Jadi, dia buru-buru menarik kembali tendangannya. Mengambil kesempatan itu, 3 pria lainnya mengayunkan pisau mereka dan menyerbu ke arah Leon sehat. "Leon, hati-hati, lari saja," Iris berteriak, matanya penuh keputusasaan. Itu 1 lawan 4, dia tahu bahwa Leon tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Para preman bahkan membawa senjata tajam. Jika Leon sudah tamat, maka tidak ada harapan untuknya juga, paling tidak, dia tidak akan bisa lepas dari penghinaan. Keputusasaannya terlihat jelas pada saat itu. Bang, Leon sudah siap, tinju kanannya melesat dan mengenai pria beranting itu tepat di wajahnya, tepat di mulutnya. Setelah menangis kesakitan, wajah pria itu hancur. Giginya lepas bersama darahnya, dan dia terjatuh ke tanah, tidak lagi bergerak. Berikutnya, Leon menghindari tusukan dari belakang. Dia meraih lengan pria itu dan memutarnya. Suara retakan tulang terdengar. Pria itu menjerit saat lengannya dipatahkan oleh Leon. Setelah itu, Leon menusuk ke depan dengan pisaunya, menusuk tepat ke salah satu kaki preman itu. Penjahat itu berteriak kesakitan saat dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Rasa sakit itu menyebabkan dia pingsan di tempat. Hanya 1 preman yang tersisa. Sebelum dia sempat bereaksi, Leon melepaskan tendangan dan langsung memukulnya di dada. Penjahat itu mengeluarkan seteguk darah dan terbang beberapa meter jauhnya, dia menabrak pohon sebelum jatuh ke tanah.